Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Baik, di kali ini bertemu lagi kita. Dalam video ini saya mencoba untuk menjawab beberapa permintaan dari teman-teman terkait dengan kontrol APBDes atau kontrol penganggaran yang pernah saya upload di video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara melihat dan mengecek penganggaran yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat di aplikasi Syscodes. Namun karena keterbatasan akses untuk kita mengetahui di aplikasi Syscodes sebelum dilakukan posting apakah penganggaran yang sudah kita kerjakan itu sudah benar atau tidak bertentangan dengan PP 43 atau PP 11 tahun 2019 terkait dengan proporsi belanja personal 30% dan 70%. Nah, ada beberapa permintaan teman-teman di video saya sebelumnya untuk membuat dan menambahkan beberapa fitur di dalam aplikasi kontrol yang pernah saya buat, seperti misalnya penambahan kolom pendapatan, penambahan silpa, kemudian untuk penyesuaian APBDes tahun 2022 terkait dengan adanya perintah atau instruksi dari Perpres 104 dan PMK 190. Kemudian ada juga penambahan belanja ya, penambahan belanja dan lain-lain sebagainya. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk memberikan aplikasi yang baru, yang update, yang sudah saya lakukan beberapa penyesuaian terkait dengan refocusing Perpres 104, kemudian adanya sanksi ketika tidak melakukan atau tidak menganggarkan BLT sesuai dengan Perpres 104 minimal 40%. Kemudian kontrol beberapa atau penambahan di bagian siltap dan tunjangan perangkat desa dan staf non perangkat desa. Jadi seperti itu. Nah, cara kerja masih sama dengan versi sebelumnya, yaitu yang paling pertama-tama adalah input pagu dana desa dulu, pagu pendapatan desa, pagu anggaran. Ini nanti di kolom kecamatan, sesuaikan kolom desa. Ini biasanya lebih banyak diminati oleh teman-teman pendamping ya. Pendamping, apalagi pendamping di tingkat kecamatan, pendamping desa, agar mudah untuk mengontrol dan memberikan fasilitasi, memberikan pendampingan kepada desa dampingannya untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah belanjaan yang akan diinput nantinya atau yang akan diproses sudah sesuai. Karena kalau melebihi 30%, maka APBDes di Syscodes yang itu tidak dapat diposting, akan tertolak oleh sistem. Jadi begitu. Ini nanti dimasukkan saja. Ini beberapa sumber dana sudah ditambahkan dari versi sebelumnya. Ada PAD, kemudian ada Bankeo, baik ini Bankeo dari kabupaten maupun dari provinsi. Kemudian ini pendapatan lain-lain. Ada permintaan kemarin untuk menambahkan pendapatan lain-lain. Kemudian adanya kolom penambahan silpa tahun anggaran sebelumnya. Jadi tinggal diinput saja di sini. Nanti di sini akan otomatis. Tinggal pilih desa yang akan dilakukan pengontrolan, pilih jumlah bulan, kemudian apakah kepala desanya definitif, ini akan otomatis terhitung, akan otomatis. Nah, ini dalam kondisi normal, misalnya staf perangkat desa, BPD dan lain sebagainya ini sudah disesuaikan dengan kondisi di desa tersebut. Nah, dengan kondisi seperti ini belanja 30 dan 70-nya itu aman. Khususnya untuk yang 30% ini tidak melebihi batas yang sudah ditentukan oleh PP 43 dan atau PP 11 perubahannya.
Nah, misalnya kita tambahkan saja kepala dusun di sini. Anggap saja 6 orang. Maka secara otomatis ketika belanja komponen proporsi 30%-nya itu melebihi batasan yang ditentukan oleh PP, maka akan ada warning agar kita melakukan penyesuaian kembali, khususnya di bagian belanja komponen belanja yang keempat ini, yang komponen 30%. Karena sesuai PP 43 dan di pasal 100 perubahannya PP 11 tahun 2019 bahwa komponen proporsi 30% itu hanya terdiri dari 4 belanja: siltap dan tunjangan kepala desa, siltap dan tunjangan perangkat desa, tunjangan BPD dan operasional BPD. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga di beberapa daerah menambahkan beberapa komponen belanja di bagian proporsi 30. Misalnya ada tambahan jaminan kesehatan pemerintah desa, kemudian adanya tunjangan akhir jabatan, ada juga yang memasukkan staf perangkat desa ini sebagai komponen belanja 30%. Nah, itu tergantung dengan regulasi di masing-masing daerah. Jadi seperti nanti kalau misalnya staf perangkat desa yang tidak termasuk dalam komponen 30%, ini jangan diisi saja, ini dikosongkan. Karena kolom-kolom yang berwarna putih, sel yang berwarna putih ini dapat diedit. Nah, kecuali yang berwarna lain nanti tidak bisa diedit. Sudah dikunci agar untuk tidak dilakukan kesalahan lah. Karena ini penuh dengan rumus dan formula. Baik, kita coba untuk melihat penyesuaian di tahun 2022 terkait dengan prioritas penggunaan dana desa dan kebijakan dana desa tahun anggaran 2022 sesuai dengan Perpres 104. Ada 3 pokok prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dana desa digunakan untuk BLTDD paling sedikit sebesar 40%. Nah, angka ini nanti akan otomatis terisi ketika kita merubah merubah nama desanya. Akan tergantung dengan masing-masing desanya. Jumlah BLT-nya sudah tertulis di sini, batasan minimalnya berapa orang. Ini sudah dilakukan pembulatan ke atas. Karena kalau kita langsung menghitung 40% dari total dana desa, maka hasil dari KPM ini, hasil dari perhitungan orang ini kadang-kadang itu tidak genap. Nah, tidak genap, maka kita harus melakukan pembulatan ke atas. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian 20% minimal itu digunakan untuk ketahanan pangan dari total pagu dana desa. Kemudian yang selanjutnya 8% minimal itu digunakan untuk penanganan dan pencegahan ataupun tim COVID di tingkat desa. Jadi ini sudah auto begitu kita mengganti desa, dengan catatan di bagian input pagu dana desa ini, pagu anggaran ini sudah kita isi semua, dan ini silakan disesuaikan saja dengan masing-masing wilayahnya. Oke, sini sudah auto. Nah, di sini juga sudah auto. Setelah kita melakukan input beberapa komponen-komponen belanja ini, maka ini sisa dana desa, sisa dana ADD, kemudian sisa alokasi proporsi 30% juga akan otomatis terhitung di sini. Apakah masih tersisa dana di bagian 30% atau mungkin dalam kondisi seperti ini sudah minus 31 juta untuk di bagian proporsi 30. Namun di ADD-nya itu masih mungkin masih terdapat sisa. Nah, seperti itu. Jadi sehingga nanti kita mudah melakukan pengontrolan dan mungkin segera kita melakukan penyesuaian di komponen belanja 30. Maka siskodis kita nanti setelah kita bawa ke operator admin kecamatan itu bisa diposting. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terbaru terkait dengan pasal 17 di PMK 190, khususnya di ini pasal 52 maksudnya ya. Khususnya di pasal 17 ayat 7. Bagaimana jika penganggaran BLT itu tidak
mencapai 40%. Apakah desa itu dikenakan sanksi? Secara tegas di pasal 17 ayat 7 itu mengatakan, dalam kebutuhan dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 itu lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT desa yang ditetapkan oleh Perpres mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022. Maka dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5. Ini ayat 4 dan ayat 5 ini menunjukkan tahap penyaluran dana desa. Khusus untuk desa yang reguler ada 3 tahap penyaluran, dan desa mandiri ada 2 kali penyaluran. Nah, itu disalurkan paling tinggi 60% dari pagu dana desa di setiap desa. Nah, artinya ketika desa mengalokasikan anggaran untuk BLT itu tidak mencapai 40%, atau misalnya batasan minimal untuk desa tersebut jumlah KPM-nya katakanlah misalnya 100 orang, namun yang teranggarkan hanya 80, ya, hanya 80, sehingga kalau kita hitung persentase itu tidak sampai 40%. Maka nanti pada saat penyaluran dana desa ke RKD itu dilakukan paling tinggi 60% dari total dana desa di setiap desa. Nah, itu di pasal 17. Kemudian tidak sampai di situ, sanksi yang diberlakukan oleh PMK 190 adalah di pasal 52. Dalam hal desa tidak menganggarkan BLT sebagaimana pasal 32, ya, huruf A. Ini yang 40%, mengatur 40%. Maka selisih antara pagu dana desa untuk BLT yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan dana desa untuk BLT yang telah dianggarkan itu tidak disalur. Nah, tadi contoh misalnya harusnya itu 100 orang, namun hanya teranggarkan 80. Nah, dari 100 orang itu misalnya harusnya 400 juta lah ya, 400 juta. Tapi yang teranggarkan hanya 300 juta di APBDes. Ya. Di APBDes hanya 300, sehingga ada 100 juta. Kalau kita tahun yang 2021 atau 2020 yang lalu, di peraturan Menteri Keuangan itu memberikan solusi bagi desa atau bagi kepala desa yang apabila setelah dilakukan musyawarah desa khusus itu memang tidak lagi terdapat kakak miskin ataupun kakak yang tidak mampu yang layak untuk diberikan bantuan BLT, maka cukup dilampirkan surat keputusan ataupun berita acara, kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala desa tentang tidak ada yang layak, ya, tidak ada lagi yang layak. Itu sebagai sehingga desa itu tidak dikenakan sanksi. Nah, namun di PMK 190 ini, Permenkau yang terbaru, itu tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi desa itu memang harus menganggarkan BLT-DD itu minimal 40%. Nah, meskipun memang kemarin pernah viral pidato Pak Menteri Desa mengatakan bahwa jangan dipaksakan ketika memang tidak sampai 40% di desa. Nah, itu benar. Nah, kenapa harus juga dipaksakan kalau memang tidak ada lagi penerima yang layak, kan seperti itu, daripada nanti ujung-ujungnya buntut-buntutnya akan desa tersebut akan kacau, kan seperti itu. Nanti ada yang protes, kenapa si A dapat, kenapa si B dapat, sementara dengan kondisinya tidak masuk kriteria, akan seperti itu. Nah, jadi jangan dipaksakan. Artinya Pak Menteri kemarin tidak berbicara tentang sanksi, ya, tidak berbicara tentang sanksi. Cuman konsekuensinya yaitu 17 dan pasal 52 ini sangat-sangat tegas mengatakan bahwa selisih sisa dari anggaran yang tidak kita alokasikan untuk BLT tersebut itu tidak disalurkan atau tidak ditransfer ke rekening kas desa. Jadi seperti itu ya. Nah, ini coba kita simulasi. Katakanlah di desa satu ini, di desa yang bersangkutan ini dengan pagu dana desanya 1 miliar, sehingga anggaran alokasi untuk BLT-DD-nya itu 40%, harusnya kan 40% itu 400 juta kan? 400 juta. Tapi kalau 400 juta kita bagi dengan 300.000 per orang per KPM, dibagi juga 12 bulan, hasilnya 111, sekian orang. Sehingga aplikasi ini udah saya atur untuk melakukan pembulatan ke atas, ya. Sehingga angka yang muncul di sini adalah batasan minimal
desa tersebut yang harus dianggarkan untuk BLT-DD. Jadi ada 112 orang. Nah, 112 orang ini coba kita masukkan di bagian simulasi di bawah. Ya, ini ada penambahan yang saya lakukan kemarin. Untuk di versi sebelumnya ini belum ada. Jadi coba kita masukkan sesuai dengan angka 112. Cukup ketikkan angka saja di kolom sini, nanti yang lain akan otomatis. Nah, kalau kita menganggarkan, kalau desa tersebut menganggarkan 112 orang untuk BLT sesuai dengan batasan minimal, maka di sini muncul tidak ada sanksi di BMK di pasal 52, juga tidak ada sanksi di pasal 17 ayat 7. Nah, coba kita masukkan 100. Sehingga ada selisih 2 orang yang tidak tersalurkan. Nah, ini selisih 2 orang yang tidak kita anggarkan untuk BLT sebesar 43 juta untuk 12 bulan ya, untuk 12 bulan. 43.200. Nah, ini tidak akan disalurkan atau tidak akan ditransfer oleh pemerintah ya. Tidak dilakukan penyaluran oleh Menteri Keuangan ke rekening desa. Nah, kemudian sanksi yang berikutnya di pasal 17. Ini menyebutkan tadi ketika desa tidak menganggarkan BLT dengan batasan minimal yang ditentukan oleh peraturan presiden, maka penyaluran dana desa itu dilakukan paling tinggi 60% dari total pagu dana desa. Jadi ini udah auto terhitung. Jadi gambarannya, teman-teman, dari pagu dana desa 1 miliar, kalau kita tidak menganggarkan BLT minimal 40%, nah sederhananya total dana desa yang akan diterima oleh desa tersebut hanya maksimal 744 juta. Nah, jadi begitu, itu sederhananya. Apalagi misalnya hanya 50 orang, misalnya 50 orang. Maka ini juga akan semakin mengecil dari yang seharusnya diterima 1 miliar, tapi desa hanya menerima 672 juta. Ini perhitungannya seperti ini, teman-teman. Ini coba kita kembalikan ke 100 lagi lah ya. Jadi dari 100 total yang seharusnya 400 juta ini, 403 juta untuk BLT-DD, namun hanya teranggarkan 100 orang. Berarti hanya teranggarkan 360 juta. Jadi selisih nih 403.200 dikurang 360 juta ini totalnya adalah 43.200. Nah, ini tidak disalurkan. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan angka 744 juta? Nah, ini sanksi di pasal 17. 1 miliar total pagu dana desa ini dikurangi dulu dengan kebutuhan BLT-DD yang sudah ditetapkan melalui Perkades. Berarti 360 juta, berarti tersisa 640 juta dari 1 miliar ya. Jadi 360 juta ini pagu BLT-DD, 640 juta itu pagu non BLT-DD. Nah, 640 juta itu yang seharusnya diterima desa itu disanksi oleh Menteri Keuangan sesuai dengan pasal 17. Itu hanya 60% maksimal disalurkan. Nah, begitu. Jadi 640 juta dikali 60% ditambah dengan ini yang memang harus yang diterima desa, berarti total dana desanya hanya 744 juta. Jadi seperti itu. Nah, coba kita hitung ya. Kita kurangkan dulu pagu non BLT. Kita pagu non BLT dikurang dengan kebutuhan BLT. Nah, pagu non BLT adalah 640 juta. Kita kalikan 640 juta ini maksimal 60%-nya. Berarti sekitar 384 juta ini yang akan ditransfer oleh Menteri Keuangan ke rekening desa di luar pagu BLT. Jadi sehingga nanti desa akan menerima dana desa total dengan pagu BLT adalah hanya sekitar 744 juta yang didapat dari 360 ditambah dengan 384. Ya, jadi begini, seperti ini dia rumusnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan ini sebatas simulasi saja, sehingga nanti kalau ada
perbaikan-perbaikan mohon diberikan masukan dan sarannya di kolom komentar video saya. Untuk download aplikasi ini sudah saya sertakan di bagian deskripsi video, silahkan di download dan semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi atas kesetiaan teman-teman mengikuti video saya, mengikuti channel saya. Dan semoga kedepannya saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.